semua, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom nama budaya. Kali ini bersama saya Rahayu Widiasih dalam rangka Pojra atau Podcast Tibajra akan kedatangan teman-teman yang berprestasi dari SMKTI Bali Global Jimbaran. Nah, nanti kita akan bincang-bincang nih mengenai kegiatan apa aja yang dilakuin selama School from Home ini dan kiat-kiat apa aja yang bisa dilakuin agar bisa berprestasi. Kemudian lomba-lomba apa aja yang sudah pernah diikuti. Baik, sebelum lanjut, diawali dari perkenalan narasumber terlebih dahulu. Bisa dimulai dari Kak Reva, kemudian ke Kak Weda. Baiklah, perkenalkan nama saya Gede Reva Setia Paramarta. Saya dari kelas 11 RPL. Nah, perkenalkan saya Kak Uda Kapurana dari kelas 12 akuntansi. Oke. Jadi, apa aja sih kesibukan kalian selama School from Home ini? Mungkin bisa di-sharing ke teman-teman, dimulai dari Kak Reva. Kalau saya sih kan sekarang sudah kelas 11 semester 2 ya. Jadi mayoritas kegiatan saya itu lebih ke prakerin. Untuk jadwal prakerin saya sendiri hanya Senin sampai Jumat. Jadi jam 9 sampai jam 6 sore. Dan tempat prakerin palingan biasanya dikasih proyek untuk membuat website, HTML banner atau maintenance, macam-macam seperti itulah. Jadi ya sama saja sih monoton. Dan untuk weekend juga tidak terlalu padat. Jadi saya untuk memberi kegiatan untuk olahraga dan juga berkumpul dengan teman-teman. Itu saja sih. Oke, jadi lumayan seru ya kegiatannya. Oh jelas, mantap. Nah, untuk Kak Weda nih, boleh di-sharing dong sama teman-teman apa aja kegiatannya selama School from Home ini? Nah, untuk aku sendiri kegiatan itu yang pertama itu adalah pasti mempersiapkan UKK ya atau ujian kompetisi kalian biar kita dapat sertifikasi dari sekolah. Nah, yang kedua itu aku juga mempersiapkan untuk melanjutkan studi di PTN atau perguruan tinggi negeri ya. Nah, itu biasanya aku mempersiapkan itu ikut tryout, kejar materi, apalagi materi banyak banget dan bikin pusing beneran tuh. Nah, untuk itu aku tuh biasanya tuh setiap malam tuh biasanya baru jam 10 tuh baru mulai belajar sampai jam 12, cuma 2 jam aja belajarnya karena takut jadi mumet kalau belajar banyak-banyak gitu aja sih. Paling cuma diulang-ulang terus belajar, kalau nggak belajar makan, tidur gitu. Oke, jadi lumayan produktif ya. Selain mempersiapkan UKK, tapi juga mempersiapkan ujian untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Iya. Nah, jadi dengar-dengar katanya Kak Weda pernah dapat juara dalam lomba menulis opini ya. Boleh dong di-sharing sama teman-teman gimana kegiatannya atau Kak Weda nih udah punya karya nih dalam lomba menulis opininya nih. Nah, untuk lomba menulis opini di Kasinfo itu bagaimana kita menuangkan ide bisnis kita di dalam esai atau makalah. Nah, setelah itu kita presentasiin kepada dewan juri mengenai gimana cara pembuatan produknya, gimana cara pemasaran produknya, dan bagaimana ide bisnis ini terbentuk gitu loh. Okay. Nah, untuk produknya sendiri yang aku angkat itu adalah sabun cuci tangan sekali pakai. Kenapa nih? Karena pengalaman pribadinya kalau misalnya kita keluar rumah ke supermarket tuh kadang ketemu sabun cair yang kalian dicampur air gitu loh. Okay. Yang sampai busa itu nggak ada. Jadi kan nggak efisien untuk membunuh kuman-kuman. Nah, maka dari itu aku buatnya sabun cuci tangan sekali pakai bentuk tipis seperti kertas atau paper shop gitu. Okay. Nah, kenapa? Karena untuk mengurangi limbah juga kan limbah sabun yang banyak gitu. Nah, dan untuk lebih efisien pembawaannya. Ya, lebih higienis juga ya? Iya, lebih higienis juga. Itu aja sih sebenarnya. Oke. Kalau dari Kak Reva nih, apa aja kegiatannya yang bisa dilakuin selama School from Home ini? Kalau saya sih kan waktu itu kan lagi magang tuh. Nah, di magang ini saya mulai merasa jenuh. Soalnya gitu-gitu aja dan kayak nggak ada kegiatan produktif. Dan di situ pun saya mulai mencari sebuah lomba dan ketemu nih lomba di Institut Telkom Surabaya. Nah, di sini ada lomba web design bertema Artificial Intelligence. Ada kategori untuk yang logistik, lalu ada transportasi dan ya itulah di antara kedua itu. Oke, nah, jadi ikut lomba di ITB Surabaya ya? ITS. Iya, ITS Surabaya, ITS lagi. Institut Telkom Surabaya ITS. Ya, di situ mulai saya buat lomba untuk lombanya itu hanya deadline-nya 4 hari. Soalnya saya ketemu 1 Maret, deadline-nya 5 Maret. Nah, langsung saya buru-buru buat. Untuk proses pertama itu saya melakukan research. Apa sih artificial intelligence itu? Karena saya juga pada dasarnya kurang mengerti apa teknologi yang digunakan gitu. Kalau langsung buat website-nya kan jadinya kayak kurang mengerti materinya. Saya research dulu 1 hari itu, mencari semua materi mengenai artificial intelligence dan juga website-website yang sudah ada. Lalu saya kumpulkan semuanya menjadi satu untuk sebagai referensi desain. Lalu saya mulai mendesain juga 1 hari. Saya membuat 5 page.
Lalu untuk besoknya langsung saya mulai untuk coding. Jadi untuk prosesnya ini lumayan cepat karena deadline-nya juga pendek. Jadi saya langsung coding semuanya dalam waktu 1 hari. Dan lalu untuk waktu terakhir sebelum pengumpulan, saya melakukan sebuah finishing atau misalnya kayak ada yang kurang, ada bug gitu atau kode-kode yang error. Lalu saya langsung membuat video presentasi karena diperlukan juga. Lalu saya langsung kumpulkan ke panitia. Dan ada juga sih presentasi melalui Zoom meeting gitu dengan peserta-peserta yang lain. Jadi ya internet juga menjadi kendala itu soalnya saya masih di kampung, jadi keliling-keliling lari-lari ke rumah-rumah tetangga nanya-nanya Oke, jadi seru juga ya. Seru banget. Boleh dong sharing software apa aja digunain dalam pembuatan web design ini? Kalau software itu kan ada 2, untuk desain dan juga development. Untuk pertama desain, saya menggunakan Adobe XD karena gratis dan juga mudah digunakan. Lalu untuk developmentnya menggunakan Visual Studio Code karena ringan dan juga banyak plugin yang bisa dipasang, jadi ya lumayan enak lah makanya. Dan juga tentu saja browser. Kalau saya pakai sih Chrome karena udah kebiasaan. Nah, dari Kak Reva sudah dijelaskan apa saja kegiatan selama School from Home ini. Nah, ada nggak sih hambatan dari kalian selama melakukan kegiatan perlombaan ini? Mungkin bisa di-sharing ke teman-teman? Nah, untuk dari aku ya. Nah, untuk aku sendiri hambatan itu adalah pertama waktu pasti ya. Kenapa? Karena aku juga harus bagi waktu antara School from Home sama buat persiapan lombanya. Persiapan lombanya ya. Bener banget. Itu apalagi kita kan sekolah dari rumah itu padat juga kan. Ada tugas, ada Zoom meeting juga atau Google Meet kan. Iya, apalagi tugasnya banyak banget kan. Iya, bener banget tuh. Nah, setelah itu untuk mempersiapkan lombanya itu biasanya itu aku siapin tuh malam-malam kan. Nah, dari itulah mengalami hambatan tuh biasanya tuh sinyalnya. Kalau misalkan lagi pembinaan nih sama pembimbingnya, nah itu kadang hambatannya tuh di sinyal. Kadang waktu kita ngomong sampai A, tapi di pembinanya masih nganceng atau ngandet gitu, buffering gitu ya istilahnya. Gitu aja sih. Jadi kendala itu di waktu dan di sinyal pasti. Oke, dari Kak Reva nih, ada nggak sih motivasi atau pesan dan pesan selama melakukan kegiatan tersebut? Mungkin bisa di-sharing sama teman-teman. Kalau untuk apa namanya motivasi sih, dapat ketemu ada notifikasi di grup WhatsApp sekolah. Katanya kalau menang lomba kan dapat beasiswa nih. Nah lumayan tuh. Jadinya nggak boleh dibiarin nih kesempatan nih. Jadi saya langsung cari lomba yang banyak. Jadi saya ikuti satu-satu. Ada yang kalah gitu. Tapi ya tidak boleh kecewa karena setidaknya kan harus selalu mencoba gitu. Dan akhirnya ada juga yang menang gitu. Jadi berani mencoba ya. Harus selalu mencoba dan menang itu juga. Ini adalah hal yang positif. Jadi tidak ada salahnya untuk mencoba gitu. Itu aja sih. Oke, itu dari Kak Reva. Nah, dari Kak Weda nih, ada nggak motivasi atau kesan dan pesan dari melakukan kegiatan tersebut? Mungkin bisa di-sharing sama teman-teman. Nah, untuk aku beranilah mencoba, apapun hasilnya, hasil nggak bakal mengkhianatin perjuangan kita. Iya, kerja keras itu ya. Kerja keras juga. Nah, setelah itu nyari pengalaman, sambil nyari pengalaman gitu ya. Iya, benar banget, nyari pengalaman dan bagaimana kita caranya berhubungan baik dengan teman-teman atau teman seperjuangan lomba. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini kan kita lombanya online nih. Iya, apalagi lingkungan baru gitu ya. Iya, lingkungan baru lagi, beradaptasi di lingkungan Zoom yang baru-baru ketemu orang baru, habis itu kayak jadi aukat atau canggung gitu nggak sih, jadi maka dari itulah kita kayak ngasih nomor teleponnya terlebih dahulu, kayak basa-basi atau nanyain suatu hal bagaimana keadaan atau kondisinya di tempat mereka gitu. Beradaptasi gitu ya. Iya. Nah, itu tadi bincang-bincang dan motivasi kita dari siswa yang berprestasi. Dan untuk kalian yang belum mengikuti lomba, tenang aja. Kalian pasti punya kesempatan untuk meraih prestasi kalian. Dan ada info penting nih untuk kalian. SMKTI Bali Global Jimbaran memiliki program memberikan beasiswa untuk siswa yang berprestasi. Jadi, ayo raih prestasi dan mimpimu di SMKTI Bali Global Jimbaran. Together to be better. Terima kasih telah menyaksikan podcast kami hari ini, dan saya tutup dengan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, nama budaya. Hai adik-adik SMP, buat kalian nih yang masih bingung mau nyari sekolah di mana, SMKTI Bali Global Jimbaran masih membuka pendaftaran untuk peserta didik baru loh. Dan untuk info aja nih, kalian yang berasal dari daerah Kuta, Kuta Selatan, dan Tuban mendapatkan potongan biaya sebesar 1 juta rupiah. Dan ayo gabung di SMKTI Bali Global Jimbaran. Ayo follow Instagramnya @SMKTI BG Jimbaran
atau kunjungi link sekolah kami di smktibg-jimbaran.sch.id.